Halo, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas nasionalisasi sumber daya yang dilakukan Meksiko pada tahun 1938, di mana Meksiko menjadi negara bagian Amerika pertama yang melakukan nasionalisme sumber daya. Berikut, kelompok kami akan menjelaskan sejarah nasionalisme sumber daya Meksiko. Penjelajahan minyak di Meksiko sudah dilakukan sejak tahun 1884 pada masa kepemimpinan diktator Diaz. Lalu akhirnya minyak ditemukan pada tahun 1901 yang juga menandai dimulainya produksi minyak untuk keperluan komersial di Meksiko. Kemudian Undang-Undang Minyak Meksiko 1901 menyatakan bahwa wilayah Meksiko dapat dieksploitasi oleh pemilik tanah dan hanya memberikan 10% keuntungan yang ada kepada pemerintah Meksiko. Lalu di tahun 1906, salah satu ladang minyak terbesar dan produktif di Meksiko ditemukan di wilayah Tabasco yang disebut dengan Dos Bocas. Dos Bocas mampu memproduksi 129.000 baril minyak per harinya. Di tahun 1910, sumur minyak ditemukan di sepanjang wilayah Teluk Tampico dari San Diego de la Marquesan Estero. Penemuan sumber minyak tersebut akhirnya dikenal sebagai The Golden Land yang diproduksi kumulatifnya itu mencapai 1,25 miliar barel minyak. Kemudian di tahun 1911, Meksiko mulai mengekspor minyak dan Undang-Undang 1901 diperbarui dengan pernyataan adanya perizinan bagi pemilik tanah untuk mengeksploitasi minyak tanpa harus menyerahkan 10% keuntungannya kepada pemerintah Meksiko. Undang-undang tersebut diperbarui untuk memberikan hak istimewa terhadap investor asing agar tertarik melakukan investasi kepada Meksiko. Karena peraturan tersebut, akhirnya pemerintah Meksiko memberikan pengenaan pajak pertama pada seluruh perusahaan atas produksi minyak mentah. Di tahun 1917, Presiden Carranza mengesahkan undang-undang yang menyatakan hak permanen atas Meksiko terhadap kepemilikan tanah dan sumber daya alamnya. Pasal tersebut disahkan untuk memberikan keadilan sosial bagi masyarakat dan memberikan kontrol yang jelas bagi Meksiko dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Semenjak peresmian undang-undang tersebut yang mengakibatkan perselisihan panjang antara perusahaan minyak asing dengan pemerintahan Meksiko. Tahun 1921 merupakan puncak kejayaan produksi minyak Meksiko. Tingginya permintaan domestik dan internasional yang dihasilkan dari Perang Dunia ke-1. Pada tahun tersebut, Meksiko menghasilkan 193 juta baril atau sekitar 25% dari produksi minyak dunia dan memimpin peringkat pertama dunia dalam ekspor minyak. Di tahun 1922 sampai 1935, banyaknya kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing. Masyarakat mulai melakukan protes besar-besaran kepada pemerintah Meksiko untuk bisa melakukan nasionalisme sektor minyak secepat mungkin. Dan pendapatan sektor produksi minyak di Meksiko pada tahun 1930-an menurun akibat dari The Great Depression. Ketidakstabilan sektor minyak di Meksiko membuat Lázaro Cárdenas bertindak untuk menasionalisasikan industri migas di Meksiko pada 1938, di mana seluruh perusahaan minyak asing serta sisa aset dari perusahaan tersebut diambil alih oleh Meksiko. Pengambilalihan Pemex menjadi perusahaan minyak milik negara merupakan bukti nyata dari nasionalisasi sumber daya di Meksiko. Pemex merupakan perusahaan minyak swasta di Meksiko yang sudah berdiri sejak 19. Aktor yang terlibat dalam nasionalisme sumber daya di Meksiko. Lázaro Cárdenas merupakan presiden Meksiko sejak tahun 1934 hingga 1940. Cárdenas berupaya untuk meredakan protes besar-besaran yang dilakukan oleh buruh dan masyarakat Meksiko dengan mengusulkan penyusunan perjanjian kerja baru bagi perusahaan minyak asing di Meksiko kepada Mahkamah Agung dan Komisi Pemerintahan Meksiko. Namun, usulan tersebut ditolak oleh mayoritas perusahaan asing. Karena penolakan tersebut, Cárdenas pun menandatangani dekret pengambilalihan pada 18 Maret 1938. Dekret tersebut menyatakan akan menyita semua sisa aset serta properti perusahaan asing di Meksiko dan melarang perusahaan minyak asing untuk mengoperasikan perusahaannya di Meksiko. Masyarakat Meksiko sangat membenci perusahaan minyak asing di negaranya karena mereka terlalu semena-mena terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam Meksiko. Akibatnya, terjadi kerusuhan besar-besaran dan tindakan mogok kerja yang dilakukan para buruh pada tahun 1937 untuk memprotes kebijakan pemerintah terhadap perusahaan minyak asing. Dengan adanya tindakan tersebut, akhirnya pemerintah Meksiko melakukan nasionalisasi sumber daya. Lalu, pasca sumber daya nasionalisme, masyarakat Meksiko membantu pemerintah dalam melunasi hutang atas pembayaran kompensasi kepada perusahaan asing yang diambil alih oleh Meksiko dengan cara memberikan harta berharga mereka seperti perhiasan, peternakan, dan lain-lain. Kemudian ada Amerika Serikat.
Diawali dengan kehadiran Konstitusi 1917 yang mengakibatkan ketidakstabilan hubungan di antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Akhirnya, Obregón yang menjadi presiden Meksiko pada tahun 1923 menyatakan tidak akan mengambil alih perusahaan minyak di Meksiko yang dinyatakan pada konferensi Bucareli. Namun, Presiden Meksiko selanjutnya yaitu Calles menegaskan kembali pemberlakuan Konstitusi 1917 yang menyebabkan konflik di antara Amerika Serikat dengan Meksiko semakin memanas karena permasalahan konsesi minyak. Hingga di awal tahun 1927, perusahaan minyak Amerika Serikat melakukan pengeboran minyak tanpa izin dari pemerintah Meksiko sebagai tindakan konfrontasi. Teori merkantilisme merupakan teori ekonomi klasik yang melihat bahwa aset ekonomi seperti mineral, emas, dan sumber daya alam merupakan aset yang paling berharga, di mana aset tersebut harus diperbesar jumlahnya melalui peningkatan ekspor dan mencegah terjadinya impor yang terlalu berlebihan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu tokoh merkantilisme yaitu Thomas More. Merkantilisme juga memandang bahwa kebijakan ekonomi suatu negara ada campur tangan pemerintah yang mendominasi, proteksionisme, dan bersifat politik kolonial. Pemikiran merkantilisme ini sangat melindungi industri dalam negeri, menganjurkan persaingan dan pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Meksiko melihat sektor migas sangat penting untuk negaranya karena 40% pendapatan negara Meksiko berasal dari sektor minyak. Pada 1921, Meksiko menempati peringkat pertama dalam ekspor minyak. Mereka menasionalisasikan sumber dayanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Mengingat sebelum nasionalisasi, minyak hanya dimanfaatkan oleh perusahaan asing yang akhirnya memberikan kerugian bagi Meksiko. Hal ini sangat berkaitan dengan merkantilisme yang melihat pentingnya sumber daya dan pemanfaatan sumber daya untuk memperkaya negara. Menteri Luar Negeri Amerika mengancam Meksiko dengan penangguhan pembelian perak di Meksiko. Kemudian banyak perusahaan asing yang membujuk pemerintah Amerika untuk melakukan embargo minyak dan konfrontasi untuk memberikan pelajaran kepada Meksiko. Serta sektor pariwisata Meksiko turun hingga 30% karena banyak turis Meksiko berasal dari Amerika. Namun kebijakan Good Neighbor Policy yang dibuat oleh Franklin D. Roosevelt menyadarkan Amerika untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Meksiko karena mereka sangat membutuhkan minyak dari Meksiko untuk keperluan Perang Dunia II. Maka dari itu, Amerika bersikap lebih netral dan tidak merusak hubungannya dengan Meksiko. Berbeda dengan Amerika, Inggris bekerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan embargo terhadap minyak Meksiko. Akibatnya, ekspor minyak Meksiko turun hingga 50%. Ketegangan antara Inggris dengan Meksiko terus berlanjut yang mengakibatkan Inggris memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko pada 1940. Lalu dengan negosiasi yang panjang antara Meksiko dengan Amerika dan Inggris, akhirnya konflik tersebut diselesaikan melalui kompensasi terhadap perusahaan asing yang diambil alih oleh Meksiko. Negosiasi tersebut tercantum pada Perjanjian Cook-Zevada yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Meksiko pada 18 April 1942 yang mewajibkan Meksiko untuk membayar 29 juta dolar Amerika kepada perusahaan Amerika dan 130 juta dolar Amerika kepada perusahaan Inggris. Semenjak tahun 1950, pemerintah Amerika Serikat sudah mulai kehilangan minat terhadap minyak Meksiko dan beralih untuk mengimpor minyak dari negara-negara di Timur Tengah dan Venezuela. Sementara itu, Meksiko mengalami ketidakstabilan produksi minyak yang mengakibatkan penurunan pendapatan negara. Kemudian, kerugian yang didapatkan Meksiko pasca nasionalisme sumber daya, yakni penurunan produksi minyak dan penurunan harga minyak mentah yang mengakibatkan Meksiko kehilangan pendapatan negara sekitar 20 miliar USD dan pendapatan ekspor minyak turun dari 1,44 miliar USD menjadi 1,25 miliar USD per bulannya pada tahun 2009. Selain itu, Meksiko masih melakukan impor bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan domestik dan menambah cadangan minyaknya pasca nasionalisme sumber daya.
Meksiko memang memiliki tujuan dalam menasionalisasi sumber dayanya seperti tidak lagi dieksploitasi oleh perusahaan asing, menjaga sumber daya yang berharga, mensejahterakan masyarakatnya, berusaha mengubah pusat ekonomi dari perusahaan asing ke negara Meksiko sendiri, dan mengurangi kebergantungan Meksiko terhadap investor asing dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, nasionalisasi tersebut tidak dapat menjamin bahwa Meksiko dapat memenuhi kebutuhan domestiknya, karena banyak sekali negara importir beralih dari Meksiko ke pihak lain. Dengan keadaan seperti itu, tidak menutup kemungkinan jika di masa mendatang, pemimpin Meksiko akan membuka kembali kerjasama dengan Meksiko pada sektor minyaknya untuk mengembalikan kejayaan minyak Meksiko dan membantu pertumbuhan ekonomi Meksiko. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching, stay healthy and stay safe. Bye-bye!